wabarakatuh. Dan dari orang satu minggu, cuma tanggal cantik 24/04/2024 ya. Sama seperti hari ini Pak Prabowo dan Gibran diresmikan sebagai presiden. Jadi tadi pagi keputusan KPK sama juga alasannya tanggal cantik 24/04/2024. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat siang pada handai tolan dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kembali saya menyapa Anda melalui channel YouTube saya ini. Dan tentunya menyampaikan opini saya berkaitan dengan kembali satu isu yang menarik, yaitu apa yang disampaikan oleh Menteri Mutia Hafid, Bu Mutia Hafid selaku Menkominfo yang baru, Menteri Kominfo Komunikasi dan Informasi yang baru, perihal diduga beberapa oknum pegawai di Kominfo terlibat judi online. Nah, ini ramai di media ya. Dan salah satu yang diserang ya atau di bahasanya dikritisi itu adalah mantan Menkominfo yang juga ketua Projo, Pak Budiari ya. Banyak yang mempersoalkan keberadaan keberadaan Budiari, terutama saat dia menjadi Menkominfo. Berarti oknum-oknum yang tertangkap kurang lebih 10 orang ini kan berada di bawah naungan atau di bawah pembinaan Menteri Budiari yang notabene juga sebagai ketua Projo. Bahkan di media X, ada yang dulu namanya Twitter itu, Projo itu diplesetin menjadi pro judi online. Nah, ini menarik. Nah, ini tentunya kalau kita sikapi, kalau saya beropini, Anda beropini, jelas ini temuan Mutia Hafid ini betul-betul mengagetkan publik. Kenapa bisa? Kok bisa orang ASN itu atau pegawai pemerintah itu menjadi pengendali judol, bahkan diduga di Kementerian Kominfo ya. Ini tentunya sangat memberikan semacam pertanyaan, keheranan kepada publik ya. Kenapa hal ini bisa terjadi di level kementerian yang semestinya harusnya kementerian ini menjadi pembina ya, pembina pemerintah daerah yang ada. Bukannya justru memberikan contoh yang kurang baik ya, mengendalikan judol ini ya. Itu hal yang berikutnya ya. Kemudian ketika kita menyikapi ini, kemudian kita lakukan pendekatan dengan apa yang menjadi target capaian Presiden Prabowo, kemudian mimpi-mimpi Presiden Prabowo, cita-cita Presiden Prabowo, sebagaimana isi pidato beliau setelah dikukuhkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang pidato itu sebenarnya summary atau ringkasan-ringkasan perihal gagasan-gagasan beliau yang ditulis di dalam buku Paradoks Indonesia. Nah, ada beberapa hal ketika kita melakukan pendekatan dengan pemikiran-pemikiran Pak Prabowo, Presiden Prabowo yang ditulis dalam buku Paradoks Indonesia, kemudian disampaikan dalam pidato pengukuhan beliau. Salah satu di antaranya adalah hal yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian di dalam atau di sektor atau di aspek ekonomi ini yang ditekankan jangan sampai modal atau uang orang-orang Indonesia itu keluar. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan judol ini.
Nah, memang judi online ini tarikan perharinya itu sangat kuat sekali, sangat besar sekali. Anda bisa bayangkan ada 514 kabupaten kota di Indonesia, berapa perharinya menyedot uang judol ini. Ya. Kalau ini tersedot katakanlah satu kabupaten rata-rata 1 miliar per hari, berarti satu hari itu sudah ada uang sekitar 514 miliar. Itu kalau kita estimasi 1 miliar per kabupaten atau kota. Tetapi kan banyak juga kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Denpasar, Makassar. Ya, ini tentunya tarikannya lebih kuat dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, artinya judol ini memang dari sisi ekonomi jumlah nominalnya besar sekali. Ya. Nah, persoalannya siapa yang mengendalikan ini? Kalau 10 orang pegawai Kominfo itu tertangkap, lalu dibawa kemana uang-uang itu? Ini yang menjadi pertanyaan kritis. Nah, maka dari itu, apa yang menjadi gagasan Pak Prabowo untuk mengamankan uang rakyat Indonesia, itu harus betul-betul menjadi perhatian Presiden Prabowo dan timnya. Artinya apa? Berkaitan dengan kasus Kominfo, tertangkapnya pegawai Kominfo ini, secara normatif tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tim Presiden Prabowo harus bisa menelusuri di mana akarnya, ujungnya itu di mana, ya, ujungnya itu di mana, ya, sehingga jelas. Nah, kalaupun mungkin itu melibatkan petinggi-petinggi, termasuk dugaan keterlibatan Budiari sendiri, harus diperiksa. Jadi tidak lagi menggunakan pendekatan tebang pilih. Ya, ya mungkin itu bagian daripada proses penegakan hukum yang oleh kita semua sambil ya kita ketahui beberapa hari yang lalu Pak Prabowo sowan ke Solo menemui Pak Jokowi. Mungkin salah satu pembicaraannya bagian dari hal itu. Karena bagaimanapun juga judol ini dilakukan pada masa kepemimpinan Budiari di Kominfo. Artinya waktu itu presidennya juga Jokowi, ya. Presidennya waktu itu Jokowi, ya. Jadi mungkin salah satu hal yang dibicarakan Pak Prabowo itu mungkin. Salah satunya mungkin saja akan melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Sehingga mungkin saja agar yang lain tidak kaget. Termasuk Pak Prabowo juga melakukan kunjungan ke kediaman Pak SBY di Cikeas. Nah, itu baik sekali. Jadi kalau menurut pandangan saya, itu approach yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat baik sekali. Sowan, mikul dur mendem jero, ya. Baik kepada Jokowi dan atau kepada Pak SBY sendiri. Sehingga nantinya senior-seniornya ini tidak kaget mungkin ketika persoalan judol ini beliau lakukan dengan pendekatan hukum yang benar-benar tegak, jadi tanpa pandang bulu. Izin sambil merokok. Nah, kemudian publik juga menunggu. Jadi saya pun secara pribadi beberapa hari ini intens membaca berita perkembangan judol ini. Pertanyaan pribadi saya, mohon maaf, kapan Budiari dipanggil diperiksa oleh APH? Ya, kapan dia dipanggil Budiari ini diperiksa oleh APH berkaitan dengan kasus judol ini? Nah, itu hal-hal yang memang sangat prinsip untuk kita ketahui bersama, karena sosok Budiari ini di samping dia ada persoalan di Kominfo tentang judol ini, beberapa waktu lalu sebelum perhelatan Pilpres 2024 ini, kalau tidak salah pada saat diundang oleh salah satu media
ada semacam talk show di sana, rame, ada beberapa orang yang hadir sebagai narasumber, salah satunya Budiari. Kalimat Budiari yang viral waktu itu, sebelum Pilpres 2024, adalah bahasanya atau kalimatnya yang mengatakan, siapapun yang kalah pasti akan diproses secara hukum. Nah, ini menjadi tanda tanya ya. Jadi kalau kita cermati, siapapun yang kalah akan diproses secara hukum. Jadi masyarakat awam berpikir, kenapa ada kalimat seperti itu dari Budiari? Ya, kenapa ada kalimat seperti itu dari Budiari? Ya, apakah Budiari ini, Pak Budiari ini mengetahui betul dapur istana atau dapur penguasa dari A sampai Z? Ya. Nah, jadi ini kelihatan dan publik meraba-raba, menebak-nebak, baper bahasanya. Kenapa seorang Budiari sampai mengungkapkan kalimat seperti itu? Nah, syukurnya, kalau kacamata saya, syukurnya Budiari ini setelah Pilpres berada pada gerbong yang menang menurut versi KPU RI. Ya, izin sambil melanjutkan kopi. Kita publik tidak habis pikir apabila seandainya bukan Pak Prabowo yang menang. Mungkin Ganjar atau mungkin Pak Anies, terutama Pak Anies. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena memang Pak Anies ini labelnya itu memang lebih cenderung ke antitesis dari rezim sebelumnya. Nah, ini yang menjadi catatan kritis untuk kita semua. Nah, itulah hal-hal yang sangat kontroversi berkaitan dengan penangkapan judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kementerian Infokom, Informasi dan Komunikasi. Yang pertama diketahui oleh Mutia Hafid selaku menteri di sana yang baru dan melaporkan itu kepada Presiden. Ini menjadi hal yang membuat semua orang bertanya-tanya dan tentunya istana pasti kebakaran jenggot ya, karena belum beliau 2 bulan 3 bulan persoalan paling krusial sudah didapatkan oleh timnya Pak Prabowo dan kita perlu apresiasi timnya Pak Prabowo terutama Bu Mutia Hafid ini. Jadi kita tidak menyangsikan komitmen dan integritas Bu Mutia ini. Itu sudah kita bisa tracer dari CV atau kurikulum vitae beliau sehingga dipercaya duduk sebagai Menteri Kominfo. Nah, selanjutnya hal yang menjadi catatan kritis untuk kita semua berkaitan dengan kasus ini. Saya pun sebagai rakyat berharap pertama Pak Prabowo tetap konsisten. Jadi Presiden Prabowo tetap konsisten dengan gagasan-gagasan besar beliau untuk melakukan perubahan besar menuju Indonesia baru, Indonesia maju, sebagaimana hal-hal yang sudah beliau tuliskan di dalam buku Paradok Indonesia dan pidato setelah beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, khusus untuk kasus judol yang melibatkan pegawai Kominfo, mudah-mudahan kasus ini bisa diperiksa sampai ke akar-akarnya dan tentunya mudah-mudahan tidak seperti kasus Sambo dan kasus Rafael Alun yang sampai dengan hari ini saya tidak tahu apakah sudah ada putusan atau tidak, tetapi pandangan pribadi saya itu belum ditelisik, belum diaudit sampai ke akar-akarnya. Itu hal yang kedua, jadi mudah-mudahan ini dicari tahu sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, kalaupun itu melibatkan seorang Budiari, misalnya mungkin, ya periksa saja. Jadi bila perlu hal-hal yang krusial mungkin ada kaitannya dengan anggaran pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg, diperiksa saja. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kasus judol yang melibatkan Kominfo dan diduga juga di balik layar ada peran dari Budiari
mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo bisa betul-betul menegakkan hukum setegak-tegaknya. Jadi tidak tebang pilih, persoalannya itu dicari sampai ke akar-akarnya, di mana ujung persoalan judul ini. Jadi mudah-mudahan tidak seperti kasus-kasus lain yang hanya mengorbankan pelaku-pelaku di permukaan. Orang yang tidak kelihatan sebagai kunci justru tidak tersentuh. Mungkin demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.